Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika untuk membahas soal-soal tryout yang kemarin sudah kalian kerjakan dengan kategori soal susah. Kira-kira nomor berapa saja ya? Anak-anak penasaran? Ikuti terus dan simak baik-baik video ini ya, karena agar jika kalian bertemu dengan soal serupa, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalian bisa menyalin ke buku tulis agar kalian bisa lebih memahami lagi. Kita mulai dari nomor 4. Pada nomor 4, biasanya ditanyakan tentang faktorisasi prima, FPP, dan KPK. Kita langsung ke contoh soal ya. Soalnya, carilah FPP dan KPK dari 28 dan 42. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah gunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasinya. Masih ingat kan cara menggunakan pohon faktor? Kalian mulai dari 28 dulu. 28 dibagi 2, menemukan jawaban 14. Kemudian 14 dibagi 2, menghasilkan jawaban 7. Ya, jadi langkah pertama itu dibagi 2. Ketemu jawabannya dibagi 2 lagi, sampai menemukan jawaban akhir yang sudah tidak bisa dibagi lagi. 28 sudah, sekarang kita ke 42. 42 dibagi 2, sama juga langkah pertama dibagi 2. Menemukan jawaban 21. 21 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, jadi dibagi 3. 21 dibagi 3 menemukan jawaban 7. 7 sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, sehingga dari pengerjaan pohon faktor ini kita temukan 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7, atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 7. Ya, 2-nya 2 kali berarti 2 pangkat 2. Sedangkan untuk 42 kita tulis 2 kali 3 kali 7. Ya, anak-anak ingat menuliskannya itu yang di sebelah pinggir. Ini di sebelah pinggir dan yang paling bawah. Ini yang ditulis. Karena apa ya? Anak-anak masih bingung. Berkali-kali sudah dijelaskan, tapi kadang masih ada yang salah. Yang ditulis itu yang pinggir, jadi 2 kali 2 kali 7. Lalu 2 kali 3 kali 7. Setelah ketemu faktorisasi primanya, tinggal kalian mencari FPP dan KPK-nya. Kalian ingat-ingat dulu, FPP itu hanya ditulis yang sama. Ya, dari kedua bilangan ini, faktorisasi primanya, kalian cari bilangan yang sama saja. Yang sama. Angka berapa yang sama? Angka 2 dan angka 7. Lalu tulislah faktor yang terkecil. 2. 2 pangkat 2 dengan 2. Berarti yang ditulis yang 2. Lalu 7 dengan 7 sama saja. Yang ditulis 7. Sehingga FPP sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Sedangkan untuk KPK ditulis semua. Angkanya ditulis semua, berarti 2, 3, dan 7 itu ditulis semua. Lalu, untuk angka yang sama, pilihlah faktor yang terbesar. Sehingga 2 pangkat 2 dengan 2 kan faktor yang terbesar kan? Maaf, maksudnya pangkat terbesar ya ini. Bu guru salah menuliskan. Pilihlah pangkat terkecil.
untuk yang FPB, sedangkan untuk KPK pilihlah pangkat terbesar. Ya. Oke, tadi KPK pilihlah pangkat terbesar berarti yang 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Ketemu jawaban 84. Jadi, FPB dari 28 dan 42 adalah 14. Dan KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 10 tentang mengurutkan bilangan. Ya. Pada nomor 10 biasanya anak-anak diminta untuk mengurutkan bilangan dengan bentuk yang berbeda. Di sana ada bentuk desimal, pecahan, dan persen. Urutkan dari bilangan terkecil 0,4, 3/8, 15%, dan 0,25. Langkah pertama yang kalian lakukan jika kalian menemukan soal seperti ini adalah samakan bentuknya. Jadi di sana kan ada desimal, pecahan, dan persen. Nah, kalian samakan dulu bentuknya. Jadikan bentuknya itu sama, tidak berbeda-beda. Sesuaikan keinginanmu, mau dijadikan persen, atau desimal, atau pecahan. Tetapi biasanya lebih mudah jika diubah ke bentuk pecahan. Jadi untuk soal ini kita jadikan pecahan ya. Sehingga 0,4 dijadikan pecahan menjadi 4/10. Anak-anak masih ingat kan? Belakang koma 1 angka, berarti per 10, nolnya 1. Kalau belakang koma 2 angka, berarti nolnya 2/100 dan seterusnya. Lalu 3/8 tetap 3/8 karena sudah berbentuk pecahan. Kemudian untuk 15% itu sama saja persen. Persen itu per 100. Jadi 15/100. Dan untuk 0,25 menjadi 25/100. Sudah berbentuk pecahan semua, lalu langkah selanjutnya adalah samakan penyebutnya. Kan di sini penyebutnya berbeda-beda. Ada 10, ada 8, ada 100. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Untuk soal ini, kita samakan penyebutnya menjadi 100 semua ya. Sehingga untuk 4/10, diubah penyebutnya menjadi 100, berarti dikalikan 10. Dan untuk 3/8, kita kalikan 12,5 agar penyebutnya menjadi 100. Sehingga diperoleh 40/100, 37,5/100, 15/100, dan 25/100. Nah, jika penyebutnya sudah sama semua, anak-anak tentu bisa mengurutkan kan dari bilangan yang paling kecil. Kalian amati bilangan dari yang terkecil. Terkecilnya yaitu 15/100, lalu 25/100, 37,5/100, lalu yang terakhir yang paling besar yaitu 40/100. Sehingga kita cocokkan dengan soal di atas tadi, urutan dari bilangan yang terkecil adalah 15%, 0,25, 3/8, dan 0,4. Begitu ya anak-anak. Jadi jangan diurutkan ongkone cilik wis paling cilik. Ya, tentu saja tidak. Kalian amati 0,4 dan 15. Kalau anak-anak perhatikan 0,4 dan 15 kan lebih kecil 0,4 kan? Tapi ternyata di sini 15% dan 0,4 itu lebih besar 0,4-nya. Nah, jadi langkah pertama tadi disamakan dulu penyebutnya. Bisa dijadikan pecahan, persen, atau desimal, terserah. Bebas anak-anak mau menjadikan jadi apa. Tetapi biasanya lebih mudah itu jika dijadikan pecahan.
Lalu samakan penyebutnya dan yang terakhir urutkan bilangannya. Kita masuk ke soal nomor 13, soal tentang hasil pencerminan. Di sini anak-anak juga masih bingung. Contohnya, pada soal itu ada cermin, lalu ada bangun. Nah, hasil pencerminannya, jika bangun itu dihadapkan ke cermin, hasilnya menjadi bagaimana? Cara mengerjakan jika anak-anak bertemu soal seperti ini adalah bentuk atau titik yang sama selalu berada berdekatan atau berhimpitan dengan garis. Maksudnya adalah di sini ada anak-anak melihat satu titik, misal titik ini ya. Dia itu selalu berdekatan letaknya. Untuk hasil pencerminannya, dia letaknya juga berdekatan, berarti di sini. Tidak mungkin titiknya di sini lalu hasil pencerminannya di sini. Itu tidak mungkin. Pasti selalu berdekatan. Lalu ini kan semakin menjauh, berarti di sini dia juga semakin menjauh di sini. Nah, anak-anak perhatikan, ini kan nanti berbentuk segitiga. Nah, ini maksudnya titik yang sama ini selalu berdekatan, tidak mungkin berjauhan. Ya, selebihnya tinggal mengikuti. Ini kan di sini, lalu ini semakin menjauh, lalu di sini ada garis lagi, di sini ada garis lagi, dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasil pencerminannya, dia selalu berdekatan titiknya. Ini semakin menjauh, hasil pencerminannya juga semakin menjauh. Begitu ya. Kemudian untuk soal nomor 23 tentang luas gabungan bangun. Bangun yang digabung itu biasanya anak-anak juga masih bingung. Di sini contoh soalnya adalah carilah keliling dari bangun di atas. Itu merupakan gabungan dari gabungan dari dua persegi bisa. Jika garisnya ditarik garis ke sini, ini persegi 1, ini persegi panjang 1, ini persegi panjang 2. Tetapi bisa juga kalau garisnya begini, nah ini persegi panjang. Nah, bisa saja ya. Bagaimanakah cara mencari kelilingnya? Keliling adalah jumlah semua sisi. Jadi semua sisi sisi kan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisinya. Jadi carilah panjang sisinya ini semua. Anak-anak harus mengetahui sisinya ini berapa, sisi ini berapa, dan seterusnya. Jadi kelilingnya adalah 30. Dari mana 30? 30 adalah sisi nomor 1. Ini ya, panjangnya ini 30. Ditambah 7. 7 yang mana? Ini sisi yang sebelah sini, ditambah 7. Ditambah 23. 23 yang mana ya? 23 adalah sisi sebelah atas. Kenapa 23? Karena dari titik ini sampai sini ini kan 30. Nah, sedangkan dari titik sini sampai sini itu 7. Berarti dari sini berapa? Tentu saja 30 dikurangi 7, ketemulah 23. Begitu. Lalu 7. 7 adalah sisi sebelah sini, kemudian tambah 7 lagi ini, dan yang terakhir adalah sisi sebelah sini, sisi nomor 6. Kenapa 14? Karena di sini kan 7, setengahnya sampai sini. Lah, sebelah atasnya tambah 7 lagi, 14. Kemudian dijumlah, jawabannya adalah
88. Itu. Kita lanjut ke soal nomor 26. Rata-rata data dari diagram. Anak-anak, Bu Guru berpesan jika kalian mengerjakan atau kalian menemukan diagram batang, jangan cuma dilihat sekilas ya. Anak-anak bisa mengurutkan menggunakan penggaris, tidak apa-apa. Jadi benar-benar diluruskan. Oh, Januari itu 50.000, lalu Februari 60.000, Maret 80.000, kemudian April itu 40.000, dan Mei itu 60.000. Jadi jangan hanya dilihat sekilas. Jika kalian hanya melihat sekilas, bisa saja kalian salah melihat, karena kan diperlukan fokus, harus fokus. Nah, coba kalau tidak diurutkan, bisa saja yang Maret ini 70, ternyata setelah diurutkan adalah 80.000. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data, sehingga jumlah seluruh datanya berapa? Januari 50.000, Februari 60.000, Maret 80.000, April 40.000, dan Mei 60.000 dibagi banyaknya. Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Sehingga dijumlahkan 290.000 dibagi 5. Jawabannya adalah 48.000. Begitu ya. Jadi itu tadi. Sebenarnya kalian bisa, mungkin kalian salah melihat angkanya, salah melihat diagram batangnya. Jadi yang teliti ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikian beberapa soal yang tergolong susah untuk kalian jawab. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat membantu kalian, dan kalian jangan pantang menyerah ya, untuk belajar terus, berlatih soal, agar kalian dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.